Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Handika Pratama dengan NIM I.2510.128. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas kuliah sistem operasi, yaitu melakukan deployment sebuah web server pada Ubuntu server. Tujuan dari tugas ini adalah membangun sebuah infrastruktur layanan aplikasi yang dapat diakses secara publik melalui protokol HTTP. Saya akan menggunakan pendekatan minimalis deployment agar sistem bekerja dengan efisien dan stabil. Langkah pertama, kita harus membuka dulu tempat untuk menginstal terlebih dahulu Ubuntu servernya. Kita buka VirtualBox, kita klik di bagian New, dan di sini boleh menamakan untuk VM namanya Ubuntu server. Saya seperti ini. Setelah itu saya akan menambahkan file ISO nya, dan di sini saya telah mendownload untuk file ISO Ubuntu server ini. Kita klik open. Setelah itu jangan lupa ininya diuncentang, dan di sini saya di base memory tetap menggunakan 2 GB, dan di CPU saya akan menambahkan menjadi 2 core seperti ini. Nah, setelah mungkin seperti ini, di virtual machine nama dan operating sistemnya, terus di spesifikasi virtual hardware seperti ini juga, dan spesifikasi virtual hard disk tetap menggunakan di 25 GB agar lebih leluasa. Dan setelah itu kita boleh klik finish yang ada di kanan bawah ini, kita klik saja seperti ini. Nah, setelah tadi kita buat dan kita setting, dia akan muncul di sebelah kiri seperti ini. Kita langsung saja klik start untuk memulai di bagian si penginstalan si Ubuntu servernya itu. Kita klik start seperti ini. Kita tunggu. Nah, di bagian ini adalah untuk memulai bootingan awal. Jadi kita silakan klik enter saja seperti ini. Dia akan langsung mulai booting. Nah, setelah tadi kita di tampilan booting, kita disambut dengan penggunaan bahasa ya. Jadi langkah pertama instalasi ini adalah pemilihan bahasa. Jadi saya akan memilih bahasa Inggris karena bahasa dalam sistem utama. Hal ini merupakan best praktik dalam dunia administrasi server untuk memudahkan kita dalam membaca dokumentasi teknis, perintah error maupun tutorial saat kita melakukan troubleshooting di kemudian hari. Jadi kita tetap pilih Inggris saja seperti ini. Kita enter. Dan di sini keyboard layoutnya juga kita harus tetap pilih English US. Pada bagian ini saya memilih Ubuntu server standar. Versi ini menyertakan sekumpulan paket perangkat lunak esensial yang memudahkan administrasi server sehingga saya memiliki lingkungan yang stabil dan siap untuk dikonfigurasikan lebih lanjut. Kita sudah memilih Ubuntu server, kita langsung klik down seperti ini. Nah, di sini juga ini adalah network configuration. Jadi ini adalah IP dari si network yang kita gunakan. Kita down seperti ini. Nah, di proxy address ini karena server ini terhubung langsung ke jaringan internet tanpa melalui gateway khusus, saya tidak memerlukan konfigurasi proxy. Saya akan membiarkannya kosong untuk memastikan koneksi ke repository Ubuntu berjalan langsung dan efisien. Jadi di sini dikosongkan saja, kita klik enter seperti ini. Di bagian ini sistem secara otomatis mendeteksi arsip mirror yang paling dekat dengan lokasi saya untuk memastikan proses pengunduhan paket perangkat lunak berjalan dengan kecepatan maksimal dan stabil. Jadi kita tunggu. Nah, di sini sudah membaca, jadi bisa kita enter klik down seperti ini. Nah, di bagian ini kita wajib mencentang di bagian use dan setup. Jadi kita di sini tinggal arahkan, biasanya otomatis ya. Jadi kita arahkan ini kursor dari si keyboard ke bawah aja dan kita klik down seperti ini. Kita enter. Di sini kita diberikan penjelasan bahwa partisi 1, partisi 2 dan partisi 3 ini sudah dibagi-bagi oleh sistem ya. Jadi kita tidak perlu diubah lagi. Di sini kita tinggal klik down dan dia akan meminta konfirmasi seperti ini. Selanjutnya kita continue seperti ini saja.
Nah, di sini dia meminta memasukkan profile configuration untuk di depan nanti. Jadi kita masukkan saja di sini nama. Di sini bebas ya namanya ya. Nah, di sini kita klik Ubuntu server seperti ini. Karena ini nama server yang saya gunakan ya. Setelah itu nama username-nya seperti ini, dan di sini adalah untuk passwordnya. Seperti ini. Nah, di sini Ubuntu meminta untuk mengupgrade ke Ubuntu Pro. Jadi praktik. Jadi saya akan skip. Nah, di sini saya sudah mencentang seperti ini nih, seperti ini. Jadi kita langsung continue saja. Oke, di bagian install OpenSSL server ini kita harus mencentang ya allow password seperti ini. Nah, caranya kita klik spasi, dan ini sudah mengelau mencentang di bagian install OpenSSL server itu. Oke, kenapa? Ini adalah langkah krusial dalam administrasi server karena memungkinkan saya untuk mengakses mengelola server ini secara dari remote terminal atau aplikasi SSH klien di laptop saya. Oke. Jadi kita klik down seperti ini. Di sini tidak ada yang perlu dirubah lagi karena ini adalah pilihan tambahan dan saya tidak akan menambahkannya lagi. Jadi kita klik down seperti ini. Di sini kita bakal tunggu untuk penginstalan sistemnya ya. Nah, oke. Kita sudah berhasil masuk ke dalam di bagian Ubuntu server login. Jadi kita akan mencoba dulu memasukkan username atau nama kita tadi. Jadi di sini saya memasukkan username tadi, terus enter, dan sini saya memasukkan password. Setelah itu enter juga. Nah, di sini artinya kita sudah berhasil melakukan tahap instalasi si Ubuntu servernya tadi ya. Oke. Jadi pertama di sini saya akan mengupdate dulu daftar paketnya ya. Jadi saya di sini akan mengupdate dulu. Bentar. Sudo apt update. Seperti ini, kita klik enter saja. Oke, di sini si sudo minta kita untuk memasukkan sebuah password yang kita buat tadi. Jadi saya akan memasukkan dulu. Sebentar. Seperti ini. Nah, enter. Dia akan memulai proses update-nya ya. Oke. Nah, di sini 6 package sudah selesai. Jadi selanjutnya saya juga akan update ke yang versi terbaru. Sudo apt seperti ini, terus di enter. Nah, ini dia sedang mengupdate yang terbaru ya, versi terbaru ya. Ya, kita tunggu aja sampai 100%. Nah,
Nah, ini dia sudah menyelesaikan updatean terbarunya ya, si bagian sudo ini. Jadi oke, setelah update selesai, kita sudah menyelesaikan dua updatean tadi. Jadi kita di sini kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu penginstalan Nging. Oke, kita ketik seperti ini. Sudo apt install nginx ya teman-teman, supaya saya lebih mudah menyebutkannya, jadi Nging seperti itu. Oke, setelah itu langsung kita enter saja seperti ini. Nah, di sini dia akan memulai proses intarannya. Dia akan memulai proses instalasinya, jadi kita tunggu saja. Nah, dia sudah menyelesaikan. Selanjutnya kita harus ketik lagi untuk mengecek status si ngingnya ini tadi ya. Oke, kita ketik seperti ini, sistem ctl status nging. Ini kita enter. Setelah kita cek tadi, ini dia status dari si nging yang kita gunakan. Jadi di sini dia modenya aktif ya, running gitu. Oke. Di sini untuk mematikan server secara aman, kita menggunakan perintah sudo power off. Ini akan menghentikan semua proses sistem dengan benar, mirip seperti melakukan shutdown pada PC fisik. Oke, sehingga data di dalamnya tetap aman. Kita ketik di sini sudo power off seperti ini, kita klik enter. Nah, dia otomatis akan mematikan si servernya sendiri ya. Oke, setelah kita mematikan tadi si Ubuntu servernya, langkah pertama di sini saya akan membuka setting pada mesin virtual kita. Nah, setelah si settingnya terbuka, kita buka lagi di bagian network. Di sini kita pastikan attach-nya berada di bagian NAT ya. Setelah itu klik bagian port forwarding ini. Setelah itu di sini kita akan menambahkan aturan baru. Nah, di sini kita menambahkan aturan baru, klik plus yang ada di sebelah kanan ini. Setelah itu kita beri nama aturan ini namanya web server seperti ini. Untuk protokol biarkan ininya menjadi TCP seperti ini. Sekarang bagian terpenting yaitu mengisi hostport ini nih. Nah, hostport ini dengan 8080 seperti ini, dan gue sportnya di sini ketik 80 ya, seperti ini. Oke, di sini karena saya sudah selesai memasukkannya. Oke, jadi kita klik OK saja seperti ini dan OK lagi. Setelah itu ini kan VM sudah mati ya. Jadi kita harus menyalakannya kembali. Kita klik start seperti ini. Setelah itu ya kita klik allow. Nah, Windows mendeteksi ada tamu VirtualBox yang mencoba membuka pintu komunikasi baru. Jika kita tidak menekan allow, Windows akan memblokir lalu lintas data tersebut sehingga browser tidak akan pernah bisa terhubung ke server di dalam VM. Seperti itu ya teman-teman. Karena kita sudah masuk lagi ke bootingan awal tadi, jadi kita di sini masukkan lagi nama dari servernya, username servernya. Setelah itu ketikkan lagi passwordnya seperti tadi dan dia bakal muncul lagi. Setelah ini saya akan memastikan bahwa status dari singing ini berjalan ya teman-teman. Oke, kita ketikkan dulu di sini sistem ctl seperti ini kayak tadi, status seperti ini. Nah, oke. Kita cek. Nah, di sini dia aktif ya, masih running ya. Perintah ini ibaratnya cek detak jantung. Kita memastikan apakah program server kita
benar-benar sedang berjalan, aktif atau running seperti ini. Jadi atau justru sedang mati gitu loh. Makanya saya harus beberapa kali mengeceknya agar untuk memastikan bahwa ini tetap aktif ya teman-teman. Nah, setelah ini saya akan membuka dulu sebuah browser. Oke. Tunggu, di sini saya akan membuka sebuah browser. Nah, di sini saya akan membuka dan kita ketikkan http titik dua localhost titik dua lagi terus 80 sama yang kita ketik tadi. Nah, seperti ini. Terus habis itu kita enter. Nah, di sini kita mengatas jembatan yang kita buat tadi. Browser ini meminta data ke laptop sendiri di port 8080 tadi yang kemudian diteruskan oleh VirtualBox ke dalam server. Munculnya halaman welcome to ini adalah bukti bahwa jembatan tersebut sudah berfungsi dengan sempurna ya gitu teman-teman. Oke. Dengan munculnya halaman welcome to ini maka seluruh tahapan instalasi dan konfigurasi server kita telah selesai dengan sempurna ya teman-teman. Oke, kita berhasil melewati 3 tahap, yaitu yang pertama instalasi sistem. Nah, ini membangun rumah bagi server kita dalam VirtualBox ya. Dan yang kedua yaitu konfigurasi jaringan. Ini dimana kita membangun jembatan forwarding tadi agar dunia luar bisa berkomunikasi dengan server kita ya. Setelah itu, yang ketiga deployment layanan, yaitu memastikan mesin web server kita aktif berjalan dengan stabil. Oke. Jadi apa yang sekarang saya lihat ini adalah bukti bahwa infrastruktur web server kita sudah siap gitu. Ini adalah pondasi dasar bagi seorang sistem administrator untuk membangun aplikasi website atau layanan digital lainnya. Oke, terima kasih sudah mengikuti tutorial ini sekarang. Jadi server yang saya gunakan sudah online dan siap dikembangkan untuk lebih jauh. Oke, sampai jumpa di proyek selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.